Halo, pada video kali ini kita akan membahas tentang pengukuran. Pertama, kita harus tahu dulu apa saja prinsip pengukuran. Yang pertama adalah ketepatan atau akurasi, yaitu kesamaan atau kedekatan suatu hasil pengukuran dengan angka atau data sebenarnya. Yang kedua adalah ketelitian atau presisi, yaitu seberapa dekat perbedaan nilai pada saat dilakukan pengulangan pengukuran. Kemudian angka penting, yaitu sejumlah hasil pengukuran yang terdiri dari angka pasti dan angka taksiran atau angka perkiraan. Angka yang tepat diperoleh dengan menghitung skala alat ukur, sedangkan angka yang diperkirakan atau angka taksiran diperoleh dari setengah skala terkecil alat ukur. Selanjutnya, aturan angka penting. Di sini ada 5 aturan angka penting. Yang pertama adalah semua angka bukan nol adalah angka penting. Kemudian, angka nol di belakang angka bukan nol itu bukan angka penting, kecuali jika diberi tanda khusus seperti garis bawah. Kemudian, angka nol yang terletak di antara dua angka bukan nol merupakan angka penting. Selanjutnya, angka 0 sebelum angka bukan 0 itu bukanlah angka penting. Dan yang terakhir adalah 0 di belakang titik desimal atau di belakang koma dan mengikuti bukan angka 0 itu adalah angka penting. Nah, jadi pada intinya untuk aturan angka penting, semua angka yang bukan 0 atau semua angka dari 1 sampai 9 itu adalah angka penting. Sedangkan untuk angka 0 itu bukanlah angka penting, kecuali ketika dia terletak di antara dua angka bukan 0 atau ketika dia berada di belakang koma. Selanjutnya, pembulatan angka penting. Untuk angka lebih dari 5, maka angka akan dibulatkan ke atas. Sedangkan jika angka kurang dari 5, maka angka itu akan dihilangkan. Contohnya, 346,86 akan dibulatkan menjadi 4 angka penting dengan 1 angka taksiran. Maka karena angka 6 ini lebih dari 5, maka dia dibulatkan ke atas menjadi 346,9. Contoh yang kedua, 516,64. Jika kita ingin membulatkan menjadi 4 angka penting atau 1 angka taksiran, 1 angka di belakang koma, maka angka 4 dapat kita hilangkan karena dia kurang dari 5. Sehingga hasil pembulatannya menjadi 516,6. Kemudian jika angka 5 dan angka sebelumnya adalah angka ganjil, maka angkanya dibulatkan ke atas. Sedangkan untuk angka 5 yang angka sebelumnya merupakan angka yang genap, maka angka akan dihilangkan. Contohnya 426,55. Karena angka 5 ini adalah angka ganjil, maka kita harus membulatkannya ke atas menjadi 426,6. Sedangkan untuk contoh yang kedua, 346,65. Maka karena angka 6 ini adalah angka genap, maka kita harus membulatkannya menjadi 346,6. Angka 5 kita hilangkan. Kemudian aturan penjumlahan dan pengurangan angka penting. Nah, untuk penjumlahan dan pengukuran, maka hasil akhirnya nanti hanya 1 angka taksiran atau hanya ada 1 angka di belakang koma. Kita ambil contoh di sini adalah hasil pengukuran 3 buah tali yang diukur dengan alat ukur yang berbeda-beda. Nah, jika semua tali itu disambungkan, maka berapakah total panjangnya? Yang pertama itu ada 4,01 yang terdiri atas 2 angka taksiran atau 2 angka di belakang koma dan angka pentingnya ada 3. Kemudian 64,300. Nah, di sana ada 3 angka taksiran atau 3 angka di belakang koma dan angka pentingnya itu ada 5. Karena 0 di sana terletak di belakang koma. Selanjutnya 0,008 itu terdiri dari
3 angka taksiran atau 3 angka di belakang koma. Sedangkan angka pentingnya hanya ada 1, karena 3 angka 0 itu dia ada di depan angka penting atau angka bukan 0. Nah, jika kalian hitung secara manual atau menggunakan kalkulator, maka hasil yang kalian peroleh itu adalah 68,318. Nah, karena syarat dari hasil penjumlahan pengurangan angka penting itu hanya satu angka taksiran, maka kita harus membulatkan 68,318 ini menjadi satu angka taksiran saja. Menjadi 68,3. Nah, kenapa hasilnya 68,3 bukan 68,4? Karena angka 1 itu dia kurang dari 5, sehingga kita harus membulatkannya ke bawah atau menghilangkan saja angkanya menjadi 68,3. Selanjutnya, perkalian dan pembagian angka penting. Aturannya adalah angka penting yang paling sedikit yang kita ambil. Contohnya, berikut ini adalah hasil pengukuran panjang, lebar, dan volume sebuah balok yang diukur menggunakan alat ukur yang berbeda. Berapakah volumenya? Nah, di sini ada hasil pengukurannya. Yang pertama itu adalah 1,1 yang mengandung 2 angka penting, kemudian 0,09 yang terdiri dari 1 angka penting, dan 4,14 yang terdiri dari 3 angka penting. Nah, jika kalian mengkalikannya secara manual atau menggunakan kalkulator, maka hasil yang kalian peroleh itu adalah 0,40986. Di sana terdiri dari 5 angka penting. Nah, karena hasil dari perkalian dan pembagian yang kita ambil itu adalah nilai angka penting yang paling sedikit, maka kita mengacu pada 0,09 yang hanya terdiri dari satu angka penting. Maka kita harus mengubah 0,40986 menjadi 0,4 saja. Karena angka 0986 bisa kita bulatkan menjadi 1. Dan 1 itu kurang dari 5. Sehingga angka 1 dapat kita hilangkan. Sehingga hasil akhirnya hanya menjadi 0,4 cm. Selanjutnya adalah notasi ilmiah. Nah, di mana notasi ilmiah ini digunakan untuk mengakomodasi nilai-nilai terlalu besar atau nilai yang terlalu kecil, sehingga kita dapat menuliskan dengan lebih mudah dalam notasi desimal standar. Di sini ada 7 contoh. Untuk contoh yang pertama sampai contoh yang ketiga itu adalah 1 juta, angka 1 dan 9 angka 0. Nah, notasi ilmiah ini berfungsi untuk menyederhanakan penulisan 1 juta ini. Contoh yang pertama, 1 juta diubah menjadi 1 dikali 10 pangkat 9. Nah, angka 1 di sini kita ambil dari 1 juta. Sedangkan 10 pangkat 9, nah 9 di pangkat tersebut kita ambil dari jumlah angka 0 yang kita sederhanakan. Nah, jadi hasilnya untuk 1 juta itu adalah 1 dikali 10 pangkat 9. Nah, sekarang perbedaannya ada pada contoh nomor 2. Jika kita ingin membuat hasil pengukuran berupa 10 kali 10 pangkat 8, maka yang kita lihat adalah yang pertama itu 10. Nah, 10 itu kita ambil dari 1 dan 0 di depan. Sedangkan pangkat 8-nya kita ambil dari 8 buah angka 0 yang kita hilangkan atau kita sederhanakan. Selanjutnya untuk contoh yang ketiga itu adalah 100 kali 10 pangkat 7. Nah, 100 di sini itu kita ambil dari 1 dan 2 buah angka 0 di depan. Kemudian kita sederhanakan 7 angka di belakangnya, sehingga hasilnya menjadi 100 dikali 10 pangkat 7. Untuk contoh yang keempat itu adalah 12.000,00. Nah, di sini kita bisa sederhanakan menjadi notasi ilmiah. Kita bisa hilangkan 3 angka 0 di sana, angka ribunya, menjadi 12,00 dikali dengan 10 pangkat 3. Sekali lagi, angka 3 pada 10 pangkat 3 itu berasal dari 3 angka 0 yang digarisbawahi.
Selanjutnya untuk contoh kelima, 6, dan 7, di situ kita gunakan angka yang sama yaitu 0,00000089. Nah, untuk contoh yang kelima, itu kita jadikan notasi ilmiah 89 dikali 10 pangkat 8. Nah, angka pangkat 8 itu kita ambil dari berapa angka di belakang koma yang kita sederhanakan. Di sana ada 6 buah angka 0, 1 buah angka 8, dan 1 buah angka 9. Sehingga totalnya ada 8 buah angka. Makanya hasilnya menjadi 89 dikali 10 pangkat 8. Selanjutnya untuk contoh yang sama di nomor 6, di sana kita ingin menjadikan hasilnya 8,9. Nah, maka 10 pangkatnya pun menjadi berubah. Nah, di sana karena komanya kita geser sampai ke angka 8 saja, maka kita hitung berapakah angka yang kita geser. Yaitu ada 6 buah angka 0 dan 1 buah angka 8. Dan hasilnya menjadi 8,9 dikali dengan 10 pangkat 7. Artinya ada 7 angka yang kita geser komanya. Kemudian contoh yang terakhir itu 0,89 dikali dengan 10 pangkat 6. Sekali lagi, angka 6 kita peroleh dari 6 buah angka 0 yang kita sederhanakan. Atau 6 buah angka 0 yang kita geser komanya. Sehingga menjadi 0,89 dikali dengan 10 pangkat 6. Sekian penjelasan tentang pengukuran. Jika ada yang kalian tanyakan, silahkan tanyakan di kolom komentar. Terima kasih.